Nah, di sini sekarang kita lagi ada di Motobrats yang berlokasi di Cinere, teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, udah berderet motor sports bike dan juga ada satu motor adventure di belakang gue. Nah, langsung aja kita akan review motor ini satu-satu dan kita akan cek berapa harga yang ditawarkan oleh Motobrats. So, pantengin terus videonya barengan sama gue Fahmi Latif. Selamat datang di channel Pricey Otomotif. Motor pertama teman-teman, di sebelah kiri gue sekarang sudah ada si jago merah nih bisa dibilang. Motor ini beraliran adventure nih, Africa Twin 1000cc tahun 2017 teman-teman. Nah, terus juga kalau kita lihat ya di tampilan depannya di sini, Africa Twin itu sudah dipermanis dengan menggunakan fog lamp. Terus juga telah menggunakan handguard Barkbuster teman-teman. Terus kalau kalian nanya nih kok motor adventure-nya gagah banget ya, maskulin banget. Iya bener banget karena ini adalah 1000cc dan bedanya yang 1000cc dan 150cc pastinya beda jauh. 1000cc itu lebih gambut gitu ya untuk posturnya. Terus juga kalau kita lihat di tampilan depannya di sini bannya itu juga masih tebal teman-teman. Terus kalau kita mundur sedikit nih ke bagian tengahnya, di sini sudah dilengkapi dengan crash bar ya teman-teman. Terus juga di sini yang tadi seperti gue bilang udah pakai Barkbuster. Terus kalau kita lihat di bagian joknya ini tuh menggunakan low seat teman-teman. Dan anyway, motor ini adalah jenis Africa Twin yang manual, bukan yang DCT Matic. Jadi kalau misalkan kebanyakan di luaran sana itu diperjualbelikan yaitu adalah Africa Twin yang DCT Matic. Oke, terus juga kalau kita lihat nih di sini di bagian knalpotnya telah menggunakan Arrow exhaust. Jadi kalau kalian suka dengan genre motor adventure ini nggak usah pusing lagi karena di sini knalpotnya udah dipermanis dengan Arrow exhaust gitu. Terus juga di sini di bagian belakangnya di dekat knalpot telah menggunakan side bracket by SW Motec. Gunanya untuk apa? Pastinya ketika kalian sedang melakukan touring atau adventure, ini untuk dipergunakan untuk menaruh boxnya gitu teman-teman. Terus juga di sini telah menggunakan top box adventure juga. Jadi kalian bisa pakai di tengah, terus kiri dan kanannya. Terus ban belakang juga kalau gue lihat di sini itu juga masih aman, masih tebal, masih berbulu. Dan sepertinya nggak lengkap nih ya kalau misalkan kita nggak nyalain motor ya. Oke, di sini gue akan nyalain. Wah, mantap. Untuk instrumen panelnya, di sini telah menggunakan instrumen panel digital teman-teman. Sensor-sensornya pun juga aman. Terus juga di sini odometernya telah menempuh jarak 16.318 km. Penasaran dengar suaranya? Oke, gue akan coba nyalain. Tapi kalau nyalain doang kayak nggak seru, jadi gue akan coba naikin nih. Jadi mungkin kalian yang belum tahu cara naikin motor adventure adalah naikin dulu kaki kanannya, terus berdiri di sini. Nah, oke. Wah, untuk posisi riding udah enak ya yang kalian yang memiliki postur badan setinggi gue. Gue akan coba nyalain ini dia. Oke. Untuk suara mesinnya sehat, kering. Dan motor ini tadi juga udah dipanasin kata masnya. Gue akan coba dengerin suaranya sedikit, ini dia. Oke, itu dia tadi teman-teman suara dari Africa Twin 1000cc. Terus tadi juga kalian udah denger sendiri ya suara knalpot dari arrownya itu gimana. Jadi kalau kalian tertarik dengan motor ini dijual dengan harga 429 juta rupiah dan pajaknya sekitar 6-7 jutaan. Jadi kalau kalian tertarik langsung aja ke Cinere, ke sini lihat kondisi fisik motornya langsung yang ada di Motobrats. So kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya, pantengin terus videonya. Kalau tadi kita udah ngomongin motor yang bergenre adventure dari brand Jepang yaitu Honda. Nah kali ini di sebelah kiri gue sudah ada satu motor berasal dari Italia yaitu MV Agusta Stradale teman-teman tahun 2016 nih. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat motor ini? Karena kalau gue melihat motor ini pastinya ini keren banget gitu dan sangat motor Itali banget gitu. Karena memang ciri khasnya dari motor Itali itu kental banget dengan desain-desain lekukan-lekukan bodi yang seperti ini nih teman-teman. Terus juga kalau kita lihat nih dari tampilan depannya, motor second ini itu terlihat seperti baru karena belum ada lecet sedikit pun dari bagian depannya nih teman-teman. Terus juga kalau kita lihat di bagian bannya pun itu juga masih tebal. Dan di sini bawaan dari motor ini telah menggunakan kaliper Brembo.
Jadi sudah bisa dipastikan motor ini cepat, tapi kalau dalam hal pengereman itu kalian nggak usah khawatir lagi. Terus di sini di handguardnya itu ini handguard bawaan teman-teman, bukan handguard pemanis gitu ya. Di sini sudah dilapisi dengan karbon, terus juga di sini ada semacam lampu gitu nih, keren banget nih desainnya. Terus juga kalau kita lihat motor ini sudah menggunakan windshield. Tapi tenang aja, windshieldnya itu adjustable walaupun masih manual ya, tapi nggak usah khawatir untuk kalian yang punya postur badan tinggi gitu. Terus juga kalau kita mundur sedikit ke bagian tengah di sini, itu frame slidernya telah menggunakan RNG. Nah, di sebelahnya frame slider itu ada engine cover. Nah, engine covernya itu telah dipermanis juga dengan menggunakan MV Agusta engine cover. Nah, kalau misalkan kita mundur lagi ke belakang, di sini knalpotnya tuh ada 3, teman-teman. Nah, knalpotnya ini itu by FM Project. Penasaran sama suaranya? Nanti gue akan coba dengerin suara dari motor ini. Terus juga kalau kita lihat di bagian belakangnya nih di sini, ini seperti ada rack gitu ya untuk box. Kalau nggak salah tadi Mas saya ngasih tahu ke gue, kalau misalkan boxnya itu ready, ini karena lagi nggak dipasang aja ya Mas, bener ya? Gitu. Terus habis itu kalau kalian tertarik dengan motor ini, tenang aja, boxnya itu juga ada dari MV Agusta gitu, box originalnya. Jadi langsung aja teman-teman, kalau kita lihat juga dari bagian belakang, ini bannya juga masih tebal, semuanya masih like new, masih seperti bawaan pabrik. Desainnya gue suka banget, oke banget ini, double seater konsepnya. Jadi langsung aja, ini dia, kita akan coba dengerin suaranya. Widih. Jadi kalau kalian nyalain motor ini ada welcoming sign gitu ya dari MV Agusta. Terus semuanya sudah full digital teman-teman, baik itu RPM-nya atau speedometernya gitu. Terus kita akan coba nyalain, penasaran ini dia. Gue kok rada deg-degan ya karena knalpotnya tuh ada 3 sebenarnya tadi bentuknya. Oke teman-teman, gue akan coba nyalain motor ini dia. Ini suara knalpotnya, gue akan coba muter. Oke, itu dia tadi teman-teman suara dari MV Agusta Stradale. Dan di sini odometernya telah menempuh jarak 7.800 km teman-teman. Duh, emang kalau misalkan kita ngomongin seputar motor Italia itu tadi suara mesinnya khas banget ya, kasar-kasar gimana gitu. So, jadi kalau kalian tertarik dengan motor ini, kalian bisa membeli motor ini dengan harga 289 juta rupiah dan pajaknya sekitar 5 jutaan teman-teman. Oke, gua akan berlanjut lagi nih ke motor berikutnya, pantengin terus videonya. Selanjutnya teman-teman, Triumph 675R tahun 2012. Jadi kalau tadi motor Itali, sekarang ini adalah motor Inggris teman-teman. Terus kalau misalkan kita lihat ya dari tampilan depannya di sini, desain lampunya nih ada 2 bulat gitu menjadi 1. Mungkin kalau misalkan kita inget-inget mirip binatang cangcorang kali ya, gitu. Terus habis itu juga di sini lampunya masih menggunakan lampu halogen teman-teman. Terus untuk bagian bodinya, spakbor depan dan bannya itu juga masih tebal, masih aman. Dan di sini untuk speedometernya, RPM-nya itu menggunakan desain analog teman-teman, dan untuk desain speedometernya menggunakan desain digital gitu. Terus juga kalau odometernya kita lihat di sini itu telah menempuh jarak 8.200 km teman-teman. Terus juga kalau kita mundur sedikit ke bagian belakang nih, di sini di tengahnya itu di bagian tangkinya itu masih terjaga dan terawat oleh Motobrats, jadi belum ada lecet sedikit pun. Bahkan gue melihat secara langsung motor ini kinclong nih gitu. Terus habis itu juga untuk seaternya di sini itu mengusung double seater. Jadi kalian kalau misalkan mau bawa pasangan kalian, simpanan atau baru match di dating apps gitu ya, naik motor ini pastinya udah pasti diterima lah sama pasangan kalian gitu. Terus juga di sini knalpotnya Street Triple R675 ini menggunakan knalpot double exhaust teman-teman, kiri dan kanan. Tapi nggak usah khawatir kalau misalkan kalian yang takut dibonceng dengan motor ini, karena di bagian belakangnya di sini tuh seperti ada penyangga. Jadi kakinya nggak kena ke knalpot teman-teman gitu. Terus gue akan coba nyalain untuk mendengarkan suaranya nih pastinya. Oke, ini dia suara dari Triumph Street Triple 675R. Oke, switch engine-nya udah nyala. Oke. Motor ini masih standar, belum ada ubahan apa-apa teman-teman, dan knalpotnya pun juga masih standar. Oke. Gitu. Walaupun knalpotnya masih standar teman-teman, tapi di sini
koplingnya itu telah menggunakan Aqua 1 teman-teman gitu. Jadi kalau kalian tertarik, motor ini dijual dengan harga 219 juta rupiah dan pajaknya senilai 3 sampai 4 jutaan. Jadi langsung aja, bentar lagi udah mau akhir tahun. Yang mau lihat motor baru bisa langsung ke sini. Kita berlanjut lagi ke motor berikutnya. Pantengin terus videonya guys. Nah, sekarang teman-teman di depan gue sudah ada motor Italia lagi, sama-sama MV Agusta, tapi kalau ini adalah MV Agusta Brutale 675. Jadi bedanya sama MV Agusta Stradale, Stradale ini berkapasitas 800 cc, tapi kalau Brutale ini berkapasitas 675 gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang tertarik nih dengan motor berjenis naked ya, kalian bisa banget nih untuk meminang motor ini dengan kapasitas 675 cc dan 3 silinder. Karena yang kita tahu kalau misalkan MV Agusta itu identik dengan 3 silinder, teman-teman. Terus kita bisa lihat 3 silindernya dicirikan di bagian belakangnya. Di sini ada tulisan Tripistoni dalam bahasa Italia, bukan bahasa Sunda tentunya. Untuk instrumen panelnya, di sini telah menggunakan instrumen panel berjenis digital ya, dan untuk odometernya telah menempuh jarak 12 ribuan kilometer, teman-teman. Sensor-sensor aman, dan di sini uniknya bensinnya full. Kemarin sempat gue baca di kolom komen ada yang nanya kok bensinnya kedap-kedip. Tenang, untuk Moto Brats di sini kalian nggak usah pusing lagi kalau mau beli motor karena bensinnya udah full. Mantap ya mas ya? Iya gitu. Jadi tinggal pakai aja teman-teman gitu. Dan seperti yang bisa kalian lihat teman-teman, untuk tampilan desain lampunya di sini tuh eye-catchy banget ya. Dan di sini desain lampunya itu masih mengusung lampu halogen teman-teman. Nanti gue akan coba kasih lihat juga ke kalian. Dan kalau kita turun sedikit ke bagian bawahnya nih, bagian kaki-kaki, di sini mungkin kalian udah kesilauan nih dengan warna gold yang menyinari tampilan kaki-kaki di motor MV Agusta Brutale ini, karena velgnya ini telah menggunakan velg Marchesini. Udah tau dong harganya berapaan? Kurang lebih itu sekitar 50 jutaan lah. Nah, kalau misalkan kalian tertarik dengan motor ini, kalian udah nggak usah pusing lagi nyari-nyari velg, karena di sini velgnya udah menggunakan velg yang premium, teman-teman. Terus juga di sini bannya juga masih tebal ya, dari Bridgestone nih. Terus kalau misalkan kita naik sedikit ke bagian tengahnya, di sini telah dipermanis menggunakan frame slider juga, teman-teman. Frame slidernya di sini menggunakan aftermarket. Oke. Terus saatnya kita untuk jalan sedikit ke bagian belakang. Di sini untuk tampilan joknya double seater, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan lagi pengen touring gitu atau San Mori ditemani oleh seseorang. Tenang, motor ini masih menyediakan satu seater lagi untuk penumpang gitu. Terus juga kalau kita lihat dari tampilan knalpotnya di sini itu juga telah diubah menggunakan aftermarket, teman-teman. Dan di sini bagian belakangnya dekat plat nomor, di sini telah menggunakan mudguard. Mudguardnya itu by Rizoma, teman-teman, dan sudah menggunakan jenis karbon gitu. So, motor ini dijual dengan harga 269 juta rupiah dan untuk pajaknya senilai 3 sampai 4 jutaan. Untuk kalian pencinta motor Itali, nggak usah pikir panjang lagi, langsung aja sambangi dan lihat kondisi motor ini secara langsung. Kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya. Ini dia. Oke, berlanjut teman-teman. Di sebelah kanan gue ini sudah ada Ducati Street Fighter 848 tahun 2012, teman-teman. Jadi seperti yang bisa kalian lihat ya, nuansa dari motor ini itu adalah hitam, dan tadi teman-teman dari Moto Brats itu memberikan informasi ke gue kalau warna ini tuh jarang gitu. Jadi kebanyakan tuh warna merah ataupun warna kuning gitu. Jadi yang warna hitam ini tuh jarang, teman-teman. Dan kalau kita ngomongin tentang motor ini, dari tampilan depannya kita bisa lihat di sini velgnya masih standar tapi sudah di repaint warna merah, teman-teman. Terus juga kalau untuk tampilan depannya di sini masih sama seperti bawaan pabrik, belum ada yang dirubah. Nah, terus juga kalau misalkan kita lihat di bagian handlebarnya di sini master couplingnya itu bawaannya telah menggunakan Brembo, teman-teman, dan untuk master remnya pun juga sama. Dan kalau gue nyalain, nah instrumen panelnya itu masih berfungsi dengan baik semuanya, dan instrumen panelnya menggunakan desain digital, teman-teman. Sensor-sensor aman dan odometernya telah menempuh jarak 9.900 km gitu. Terus kalau misalkan kita mundur sedikit ke bagian tengah di sini, untuk frame slidernya di sini itu telah menggunakan RNG, teman-teman. Terus kalau misalkan kita mundur lagi, di sini tuh ada yang namanya low ring link gitu. Jadi low ring link ini diperuntukkan untuk meninggikan dan merendahkan posisi riding seperti itu. Terus untuk koplingnya di sini itu telah menggunakan CNC Racing, teman-teman. Jadi untuk koplingnya di sini CNC Racing itu dipergunakan untuk biar kalian ketika lagi dalam keadaan cepat gitu ya, ngoper giginya itu lebih enteng seperti itu. Terus untuk di bagian seaternya di sini itu mengusung double seater, teman-teman. Jadi kalian juga udah nggak usah khawatir lagi kalau ingin boncengan dengan pasangan kalian atau teman kalian. Dan untuk bagian lampu belakangnya di sini
itu telah menggunakan aftermarket 3-in-1 gitu. Jadi lampunya dan sennya di sini telah menyatu jadi satu, teman-teman. Nah, menariknya adalah motor ini telah menggunakan knalpot Thermic Noni 3/4. Apa sih bedanya knalpot Thermic Noni full system 3/4 atau slip on? Jadi kalau 3/4 ini hanya sampai tengah aja, teman-teman. Sampai bagian mesin tengah aja gitu. Tapi kalau misalkan slip on doang itu hanya bagian belakangnya, dan juga kalau misalkan full system itu dari depan sampai belakang. Pastinya performa dan suaranya itu lebih meningkat. Tapi nggak masalah, walaupun di sini menggunakan 3/4 ya, tapi di sini motornya juga performanya juga sudah tinggi. Nah, gue akan coba dengerin ke kalian suara motornya. Ini gue yakin pasti kenceng karena Thermic Noni. Coba kita nyalain. Kita geber dikit. Dan jika kalian tertarik dengan motor Ducati Street Fighter 848 ini dijual dengan harga 239 juta rupiah dan pajaknya senilai 5 jutaan. Dan juga gue mau ngingetin nih teman-teman, kalau misalkan di Motobrats itu ada diskon akhir tahun namanya flash sale dan juga diskon di awal tahun. Nah, untuk flash sale-nya itu tuh bisa diskon sampai 29 jutaan, teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk diskon awal tahunnya itu masih dirahasiakan, tapi masih sama-sama diskon. Jadi akhir tahun flash sale diskon 29 juta, awal tahun diskon lagi tapi masih dirahasiakan. Kalian bisa pilih di antara dua itu. Oke, kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya. Pantengin terus videonya, guys. Kalau tadi kita udah ngomongin motor Itali, yaitu dengan ciri khas mesin L-twin ya. Kali ini sudah ada Suzuki GSR 750 dengan ciri khas mesin 4 silinder segaris, teman-teman. Nah, membahas dari tampilan depannya nih. Kalau kita lihat ya, tampilan depannya di sini di dekat kaki-kakinya, motor Suzuki GSR 750 ini telah dipermanis menggunakan fog lamp, teman-teman. Nah, terus motor ini di bagian kaki-kakinya itu telah menggunakan Brembo M4 monoblock, teman-teman. Dan kalau kita mundur sedikit ke bagian tengah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini motornya berkapasitas 4 silinder gitu, teman-teman. Nah, terus di bagian depannya di sini itu telah dipermanis menggunakan karbon Kevlar. Di sini tuh yang glossy dan di sini tuh yang berjenis karbonnya itu doff, teman-teman. Terus juga mundur sedikit lagi ke bagian bawah belakangnya itu telah dipermanis menggunakan frame slider dari RNG. Oke, kita akan coba naik sedikit ke bagian tangkinya. Nah, di sini tangkinya itu juga dilapisi karbon, teman-teman, dipermanis dengan karbon. Di sini karbonnya glossy. Terus kalau misalkan kita lihat di bagian liverinya di sini itu kombinasi ya, karbonnya dari yang glossy dan juga karbonnya yang berjenis doff. Terus di sini Suzuki GSR 750 itu menggunakan double seater, teman-teman. Knalpotnya di sini knalpotnya juga sudah dipermanis menggunakan knalpot aftermarket gitu. Spakbornya juga dipermanis dengan menggunakan karbon Kevlar yang glossy. Dan untuk bannya tadi gue udah ngecek ban depan dan ban belakang itu masih tebal, masih aman. Dan kalau kita lihat juga di sini motornya itu masih sehat dan terawat banget, teman-teman, oleh Motobrats gitu. Nah, gue akan coba nyalain nih di sini instrumen panelnya. Nah, di sini kalau gue nyalain instrumen panelnya, untuk instrumen panel speedometernya menggunakan desain digital, teman-teman, dan instrumen panel bagian RPM-nya masih menggunakan desain analog. Terus di sini odometernya telah menempuh jarak 15 ribuan kilometer. Dan jika kalian tertarik dengan motor ini dijual dengan harga 189 juta rupiah dan untuk pajaknya senilai 3 jutaan, teman-teman. Jadi kalian nggak usah perlu pikir panjang lagi jika kalian tertarik dengan motor naked satu ini. Dan untuk master remnya di sini telah menggunakan Brembo RCS 19, teman-teman, dan untuk master couplingnya di sini telah menggunakan Ako1. Oke, kita akan berlanjut ke motor berikutnya. Di sebelah kiri gue sudah ada motor Inggris nih menunggu gue. Pantengin terus videonya. Nah, ini dia, teman-teman, Triumph Street Scrambler tahun 2017. Jadi kalau sebelumnya itu adalah Triumph Street Triple yang mengusung desain 3 silinder mesinnya. Nah, tapi kalau untuk Street Scrambler ini mesinnya itu menggunakan parallel twin. Terus kalau misalkan kita lihat di sini tampilan motornya, di sini masih mengusung desain yang original ya, seperti Triumph, walaupun udah menggunakan beberapa ubahan pemanis gitu. Jadi kalau kita bahas dari tampilan depannya nih, di sini untuk spakbornya itu telah dipermanis dengan menggunakan desain karbon Kevlar, teman-teman. Terus juga di sini di headlamp covernya itu juga telah dipermanis menggunakan OM headlamp cover gitu.
Terus untuk spionnya di sini itu telah menggunakan spion yang berjenis bar end, dan kalau misalkan kalian melihat detail secara langsung di sini itu juga telah dilapisi karbon teman-teman untuk handlebarnya. Nah, untuk bagian tengahnya di sini itu juga sudah dilapisi beberapa desain seperti karbon ya, gitu di bagian tengahnya sini, gitu. Dan terus kalau misalkan kita nyalain motornya, untuk instrumen panelnya semua sensornya masih berfungsi dengan baik, dan instrumen panel untuk speedometernya mengusung desain analog teman-teman. Dan untuk odometernya di sini telah menempuh jarak 16.000 km. Nah, terus kalau misalkan kita ngebahas bagian seaternya di sini, bagian seaternya ini sebenarnya double seater tapi dipermanis dengan ubahan OM roof rack di sini. Jadi kalau misalkan untuk rack ini dipergunakan untuk tas, tidak bisa dipergunakan untuk box gitu. Dan kalau misalkan kalian ingin goncengan berdua itu nggak usah masalah, karena di Motobrats juga masih menyediakan stok jok tambahan atau jok standarnya seperti itu. Terus di bagian knalpotnya di sini kalau kita ngomongin motor Triumph Street Scrambler ini, knalpotnya itu pasti mengusung ke bagian belakang di dekat betis. Nah, di sini juga telah dilapisi desain karbon Kevlar, teman-teman. Jadi di sini untuk bagian true dualnya atau di bagian leher knalpotnya itu telah dilapisi juga dengan cover dan juga telah dipermanis menggunakan karbon Kevlar gitu. Dan kita akan coba nih untuk nyalain mesinnya, dengerin suaranya. Oke. Suaranya itu halus ya teman-teman, walaupun di sini knalpotnya itu telah menggunakan Vance & Hines. Oke, geber dikit ya. Nah, jadi kalau misalkan ciri khas dari Triumph ini, kalau misalkan digeber baru kedengeran suaranya. Oke. Dan jika kalian tertarik dengan motor ini, kalian bisa langsung cek kondisi motor ini secara langsung, dan harga jual dari motor ini senilai 389 juta rupiah, dan untuk PKB-nya senilai 3-4 jutaan rupiah. Jadi langsung aja, ini dia Triumph Street Scrambler. Kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya, pantengin terus videonya. Oke teman-teman, kita sekarang berpindah sedikit nih posisinya, karena satu motor yang spesial ini posisinya ada di luar. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin seputar motor Inggris yang mesinnya itu berjenis parallel twin. Nah, sekarang ada motor dari Amerika nih teman-teman yang mesinnya itu mengusung jenis V-twin. Pasti untuk kalian pecinta motor Eropa, terutama Harley Davidson, udah pada tahu ini adalah Harley Davidson Street Road 750 teman-teman. Di sini kalau misalkan kita lihat ya, dari tampilan bodi, dari bentuk motornya ganteng banget, kece banget, mirip-mirip sama motor Harley Davidson Sportster teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat juga di sini teman-teman, dari tampilan bagian depannya, di sini bannya itu masih oke banget, masih tebal, masih like new. Terus di sini pada bagian headlampnya teman-teman telah menggunakan desain seperti fairing teman-teman. Nah, terus di sini kalau kita mundur sedikit ke bagian crash barnya, di sini telah menggunakan crash bar yang mengusung desain berwarna chrome. Dan crash barnya ini itu diperuntukkan untuk kalian ya kalau misalkan naik Harley karena cc-nya besar gitu ya dan takut jatuh, tenang aja, crash bar ini melindungi kalian dari jatuh bego atau mungkin ya crash yang parah gitu. Terus juga crash barnya itu mereknya itu adalah OM teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini untuk true dualnya di bagian knalpot sini itu telah menggunakan Screaming Eagle teman-teman. Untuk kalian pecinta Harley pasti tahu. Terus juga kalau kita lihat di sini knalpotnya telah menggunakan Screaming Eagle. Jadi untuk true dual dan exhaustnya telah menggunakan Screaming Eagle. Oke, gue akan coba nyalain dan dengerin suara motornya ke kalian. Nah, untuk kalian yang berpostur seperti gue, nggak usah khawatir teman-teman, karena motor ini tidak terlalu tinggi, mirip-mirip sama Sportster Nightster ya. Posisi ridingnya seperti ini. Dan kalau gue nyalain di sini di tengah, odometernya di instrumen panelnya telah menunjukkan 5.300 km teman-teman. Dan terus untuk speedometernya di sini masih menggunakan desain yang berbentuk analog teman-teman. Oke, gue akan coba nyalain. Ini dia. Oke, ini dia. Gue coba geber sedikit ya. Oke, untuk suara mesinnya masih kering, masih aman, masih sehat. Dan yang paling penting motor ini full paper teman-teman.
Dan jika kalian tertarik, motor ini dijual dengan harga 349 juta rupiah dan untuk PKB-nya senilai 5 jutaan nih teman-teman. Motor ini tahun 2018, langsung aja kalian pecinta Harley Davidson di sini sudah ready di Motobrats Harley Davidson Street Road 750. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Masih ada satu motor lagi nih yang menunggu kita. Pantengin terus videonya karena motor ini adalah motor paling hedon katanya. Oke, langsung aja, ini dia. Dan ini dia teman-teman motor terakhir yang bisa kami persembahkan di channel Pricebook Otomotif edisi Marzum yang ada di Motobrats. Ini adalah motor hedon dan ini adalah motor gacoan dari Motobrats untuk saat ini. Ini adalah Kawasaki Z900 yang telah dimodifikasi dengan total modifikasi 250 juta teman-teman. Ada apa aja sih 250 juta dimodifikasi? Nah, jadi kalau misalkan gue describe satu-satu, pertama itu terletak pada steering dampernya di sini. Steering dampernya itu telah menggunakan Öhlins, teman-teman. Terus juga kalau pada bagian shock belakangnya itu juga telah menggunakan Öhlins. Nah, nggak cuma itu, teman-teman. Di sini di master remnya itu telah menggunakan Brembo RCS 19 dan untuk master couplingnya telah menggunakan Galespeed. Dan untuk hand gripnya di sini, hand gripnya telah menggunakan Barakuda dan aftermarket handguard, teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian tengahnya di sini, teman-teman, wah ini kece banget ya, udah ada knalpot dengan merek Austin Racing nih dari Italia, teman-teman. Terus juga kalau kita lihat di sini Austin Racingnya original pastinya, bukan KW dan bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini di bagian headernya itu telah menggunakan Titanium Project One, teman-teman. Dan untuk frame slidernya di sini di bagian tengah, teman-teman, telah menggunakan RNG ya. Dan kalau kita lihat lagi di tampilan depannya, di sini telah dilapisi spakbor depannya dilapisi karbon, teman-teman, karbon Kevlar, bukan karbon water printing ya. Dan motor ini juga telah menggunakan Brembo GP4S, teman-teman. Dan dilapisi dengan ban Michelin. Jadi kalau misalkan kalian lihat dari tampilan kaki-kakinya pastinya udah kece. Tapi ada lagi yang buat kece di tampilan kaki-kakinya. Ada yang bisa nebak apa? Pastinya kita sepaham, yaitu adalah velg rotobox. Aduh, ini kalau ngomongin velg rotobox gimana, Mas? Ini Masnya dari tadi juga ketawa-tawa nih karena kita geleng-geleng, wah gila. Ini tadi udah ada velg Galespeed, sekarang tiba-tiba disuguhin dengan velg rotobox gitu. Pasti kalau kalian yang pecinta motor roda 2 udah tahu ya, rotobox itu harganya berapa? Harganya itu bisa sampai 100 jutaan, teman-teman. Dan motor ini telah dimodifikasi hampir 250 juta gitu. Terus juga kalau misalkan kita lihat nih, kita puterin di bagian headernya di sini, motor ini kan berkapasitas 4 silinder ya, teman-teman. Nah, dan terus juga kalau kita lihat di sini di bagian headernya yang tadi gue kasih tahu ada Titanium Project One, teman-teman. Jadi kalau misalkan dilihat dengan detail nih, motor ini pastinya udah maskulin dan sudah mahal terkesannya gitu. Terus di sini untuk engine covernya telah menggunakan GB Racing, teman-teman. Terus kalau kita lihat detailnya lagi di bagian tengahnya nih di sini telah menggunakan KNN air filter, teman-teman. Jadi seluruh karbon yang ada di bodi motor ini yaitu adalah karbon Kevlar by Carbon gitu. Udah enteng pasti, safety itu juga pasti. Ban depan belakang itu telah menggunakan Michelin nih, teman-teman, pada motor ini. Dan ban belakangnya pun itu juga masih awet dan masih tebal, teman-teman. Ini very good condition kalau menurut kami sebagai tim Pricebook Otomotif, mewakili kalian yang sedang menonton. Dan hari ini kami sangat senang karena bisa melihat langsung tampak dari velg karbon ditempelkan ke Kawasaki Z900 ini, teman-teman. Oke, kalau kita lihat lagi juga di bagian joknya di sini, joknya mengusung double seater. Kalau kalian tertarik untuk nge-custom, dirubah menggunakan single seater, itu juga masih keren, masih aman. Oke, untuk instrumen panelnya, RPM-nya itu menggunakan desain analog, teman-teman, dan untuk speedometernya menggunakan desain digital. Dan untuk odometernya di sini telah menempuh jarak 10.000 km. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita nyalain aja. Ini dia. Geber dikit ya. Keren. Oke. Itu dia tadi, teman-teman, suara dari knalpot Austin Racing yang sudah dipasang di motor Z900 ini. Jadi kalau kalian tertarik, motor ini dijual dengan harga 369 juta rupiah dan untuk pajaknya senilai 5 jutaan, teman-teman.
Dan itu dia teman-teman, motor yang bisa kami persembahkan di edisi Maret Zoom kali ini sebelum bergantinya tahun. So, stay safe and stay healthy, be smart buyer, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Fahmi Latif signing out, I'll see you on the next video. Ciao, ciao!